Oke, selamat pagi. Jadi untuk video pembelajaran kali ini tentang Microsoft Word ya. Nah, jadi ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang insert gambar ke dalam Microsoft Word ya. Insert atau istilah lainnya menyisipkan ya. Menyisipkan gambar ke dalam Microsoft Word. Lalu bagian yang kedua itu tentang layout dokumen Microsoft Word ya. Nah, jadi kita akan pertama-tama lihat dulu tentang bagian yang pertama, yaitu insert gambar ke dalam Microsoft Word. Nah, untuk insert gambar ke dalam Microsoft Word, pertama-tama kita letakkan dulu kursor di tempat yang hendak kita sisipkan gambar. Misalnya Bapak mau menyisipkan gambarnya di bagian bawah ini ya. Jadi Bapak kecilkan dulu dengan di sini. Oke, seperti ini. Lalu kemudian di tombol insert ya, masuk ke tombol insert di sini ya. Lalu nanti kalian tinggal memfokuskan pada kolom ini ya. Ini kolom ini, di kolom ini ya, di kolom illustration ya. Nah, di kolom ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu pictures, online pictures, save, smart art, chart, sama screenshot ya. Nah, untuk pembahasan dalam video ini kita hanya akan fokus pada pictures, online pictures, sama saves ya. Untuk smart art, chart, dan screenshot nanti akan ada pembahasannya, karena kalau Bapak bahas di sini akan terlalu panjang videonya ya. Jadi kita hanya akan fokus pada tiga hal ini ya. Pada tiga hal ini. Oke, ini ya. Oke ya. Jadi kita hanya akan fokus pada pictures, online pictures, sama save. Terlebih fokus kita itu pada pictures nantinya ya. Nah, oke. Jadi itu apa aja? Yang pertama kita lihat pada online picture dulu ya. Nah, untuk online pictures itu ialah kita akan memasukkan gambar. Oke. Kita akan memasukkan gambar, hanya syaratnya kita harus terhubung dengan internet ya. Di sini untuk penyedia image search-nya ialah Bing ya. Tinggal nanti kalian cari aja di sini, misalnya burung ya, bird. Jadi ini online picture, opsinya itu hanya berlaku jika kalian memiliki koneksi dengan internet ya. Nah, jika kalian memiliki koneksi dengan internet, tinggal kalian ketikkan apa yang mau kalian cari, lalu misalnya pilih aja ini gambarnya ini ya, lalu tekan insert, dan ini gambar kalian sudah masuk. Dan seperti yang dikatakan di sini, this photo by unknown author is licensed under CC by SA ya. Nah, ini juga perhatikan bahwa ada gambar-gambar yang memiliki license, artinya memiliki hak cipta ya. Jadi jika untuk konsumsi pribadi mungkin masih baik, tapi kalau untuk konsumsi umum, misalnya dalam hal ini untuk keperluan-keperluan selling atau yang untuk bisnis, itu mungkin kalian bisa kena license-nya ya, kena undang-undang hak ciptanya. Jadi lihat aja apakah foto yang kalian masukkan itu gratis atau enggak. Jika itu untuk keperluan bisnis ya, keperluan bisnis, jadi perlu perhatikan fotonya license atau enggak. Oke. Nah, itu kalau kita memasukkan gambar menggunakan opsi online picture ya. Jadi hanya online picture itu syarat utamanya ialah kita harus terkoneksi dengan internet. Itu. Nah, lalu yang berikutnya itu ialah pictures ya. Nah, untuk pictures dia akan mengambil gambar dari folder yang ada di dalam, atau dari file yang ada di dalam komputer kalian ya. Nah, misalnya dalam hal ini Bapak udah menyiapkan beberapa gambar. Nah, misalnya Bapak ingin pilih gambar yang ini ya. Tinggal kalian klik ya. Oke, Bapak ulang ya.
Jadi insert, lalu ke menu pictures, klik aja sekali, lalu pilih gambar, misalnya gambarnya ini, kemudian tinggal tekan tombol insert ya, jadi dia gambarnya udah muncul. Jadi kita gambarnya seperti ini. Oke ya. Untuk membuat dia menjadi besar atau kecil, itu perhatikan ya bahwa dia ada tanda ini nih ya. Opsi tanda seperti ini ialah berfungsi untuk membuat gambar kalian menjadi besar atau kecil ya. Yang ini fungsinya untuk membuat orientasi dari gambar kalian ya. Jadi apakah dia miring ke kiri atau ke kanan, itu digunakan opsi yang ini. Lalu misalnya kita kasih kecil lagi supaya dia hanya satu halaman. Kita besarkan dengan menekan tombol kontrol lalu scroll untuk memperbesar ini ya, untuk zoom atau zoom in zoom outnya. Nah, lalu yang berikutnya kita akan lihat dulu yang pertama, seperti di sini kan kita lihat ada wrap text, styles, sama adjust ya. Tapi sebelum itu kita masuk ke bagian itu, kita masukkan dulu, kita lihat yang berikutnya tadi itu ialah objek gambar shapes ya. Nah, untuk shapes itu dia bentuknya seperti ini. Bisa kalian lihat di sini gambar-gambarnya, bisa kotak, lingkaran ya, atau segitiga, anak panah. Jadi ada banyak bintang ya. Jadi bisa kalian tinggal klik aja di menu insert, shapes ya, lalu tinggal kalian pilih bentuk yang ingin kalian gunakan ya. Jadi di sini ada banyak opsi yang bisa kalian lihat ya. Misalnya ada beberapa kategori, misalnya lines artinya garis, rectangles artinya persegi ya, basic shapes itu bisa lingkaran, segitiga ya, atau trapesium, segi 6, segi 5, ketupat, diamond ya di sini ya, atau seperti ini double bracket dalam kurung, lalu block arrows ya, artinya anak panah. Kemudian ada equation shapes, itu simbol-simbol matematika, flowchart ya seperti ini, lalu stars and banners ya, bintang dan banners itu seperti ini ya. Ini contoh banners, ini contoh stars. Lalu untuk call out itu seperti yang di komik ya, untuk misalnya kayak gini. Kita atur ini, lalu tinggal kalian atur sip. Nah, oke ya. Jadi seperti itu tentang shape yang akan kita pelajari ya. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang ini dulu, tentang formatting gambar ya. Nah, untuk formatting gambar di sini kita pertama-tama akan melihat dari bagian yang paling ujung sini ya. Jadi kita akan lihat dulu yang bagian yang ini. Oke ya, adjust. Nah, untuk adjust ini ialah bagian dimana kita mengatur seperti misalnya correction ya. Correction itu tentang sharpen atau soften, itu artinya semakin kalian soften kan dia, itu akan gambarnya akan ngeblur ya. Tapi kalau dia sharpen, gambarnya dia akan semakin tajam ya. Lihat perbedaan gambarnya ini ya. Ini kalau dalam keadaan normal seperti ini. Tapi kalau softennya 50%, dia akan ngeblur. Tapi kalau sharpennya 50%, gambarnya akan menjadi sangat tajam atau sangat jelas. Lalu di bagian correction ini ada yang namanya brightness atau kontras untuk mengatur level cahaya dan kontras pada gambar ya. Kalau misalnya seperti ini artinya brightness-nya 40, kontrasnya minus 40 ya. Kalau seperti ini biasanya brightness-nya minus 40, jadi brightness itu tingkat cahayanya itu minus 40% dari gambar asli, dan kontrasnya itu minus 40% ya.
Nah, ini kalau kontrasnya 20% dan terusnya, bisa kalian lihat sendiri ya untuk pengaturannya ya. Jadi kalau misalnya ini ya, kalian lihat gini ya, lihat di gambar ini perubahannya nih ya. Misalnya kalau brightnessnya minus 40 dengan kontras 40%, gambarnya seperti ini. Kalau kita naikkan brightnessnya menjadi minus 20% dengan kontras yang tetap, dia akan semakin cerah dan semakin bagusnya. Itu untuk correction ya. Jadi dalam correction ini ya, dalam correction ini ada yang namanya sharpen, ada yang namanya brightness atau contrast. Brightness and contrast, sharpen and soften. Oke, lalu yang berikutnya di dalam adjust ini ada yang namanya color. Nah, untuk color itu ada 3 paling kurang ya. Standarnya ada color saturation, color tone, sama recolor ya. Nah, untuk color saturation itu ya istilahnya kita membuat gambar kita atau objek dari gambar kita itu mulai dari seperti warna hitam putih ya. Ini ya, bisa kalian lihat perubahannya kalau saturationnya 0%. Tapi kalau dia semakin tinggi ya, dia kalian lihat ini kalau normal ya. Ini normal. Tapi kalau saturasinya tinggi maka warnanya akan lebih semakin terang, cerah ya. Jadi kalau saturationnya semakin tinggi, warna akan semakin terang. Tapi kalau saturationnya semakin rendah atau dalam hal ini 0%, dia akan menjadi warna hitam putih ya. Oke. Lalu untuk color tone itu ialah untuk mengatur gambar itu cerah atau redup, istilahnya kalau tidak salah sih ya, kalau dalam fotografi itu untuk mengatur suasana cold atau suasana sejuk ya, suasana sejuk dan suasana warm, suasana hangat ya. Jadi kalau color tone-nya itu semakin tinggi, itu dia warnanya semakin cerah. Woi, piro nih? Alah. Hanya kecil-kecil, Bang. Ayo, makasih ya. Oke. Woi, thanks Pak De. Ya, tadi ada Pak Vitus datang. Oke, kita lanjut. Jadi kalau color tone-nya rendah, dia warnanya akan menunjuk warna ini. Sebentar Bapak geser dulu supaya bisa kelihatan ya. Kalau ini Bapak masukkan menjadi ini, nah, seperti di sini ya, supaya kelihatan perbedaannya ya. Jadi ini efek yang muncul ialah gambar itu seperti kelihatannya sejuk ya. Sedangkan kalau temperaturnya semakin tinggi, gambarnya itu seperti semakin kelihatan hangat gitu ya warnanya. Jadi istilahnya kalau yang semakin tinggi tone-nya ya, semakin tinggi temperaturnya, maka dia itu seperti ada di siang hari atau ya ketika ke dalam keadaan suhu panas gitu ya. Sedangkan kalau color tone-nya rendah, dia akan menimbulkan efek atau kesan sejuk ya itu. Sedangkan untuk recolor itu hanya akan mewarnai kembali dari objek gambar kita ya. Perhatikan baik-baik bahwa perlu kalian take note bahwa editing picture di Microsoft Word itu berbeda dengan editing picture di Photoshop atau aplikasi-aplikasi pengedit foto ya. Jadi beda ya. Jadi kalau untuk Microsoft Word ini kalian hanya bisa formatting standar ya. Jadi ini untuk recolor. Jadi untuk color itu ada color saturation, color tone, sama recolor ya. Jadi perhatikan itu baik-baik. Oke. Lalu untuk artistic effects ya, untuk artistic effect ini dia itu hanya akan membuat gambar kita itu seperti misalnya ini marker ya, atau pensil yang ini. Jadi loadingnya juga agak lama karena dia akan mengedit gambar kita secara otomatis. Nah, biasanya kayak gini sih kalau di komputer Bapak. Ini ya, pencil Grizzly. Ini ya, bisa kalian lihat ya. Jadi
untuk artistic effect itu dia akan merubah gambar kalian sesuai dengan opsi yang kalian pilih, ya. Misalnya ini pen stroke, ya, atau misalnya ini film grain. Film grain itu artinya kayak pernah nonton film tapi nonton TV waktu sinyalnya itu hilang, ya, sinyal parabola hilang. Itu kan biasa ada yang hitam putih baru bunyi kresek-kresek, nah itu ya film grain. Atau bisa juga kalian menggunakan tekstur. Nah, untuk tekstur ini bisa kalian lihat di gambarnya, ya. Bisa kalian lihat di gambarnya dia berubah jadi kayak ada tekstur kayak kain. Biasa orang bilang ini kayak tekstur kain kanvas. Ya, seperti itu. Oke, nah jadi itu untuk adjustnya itu kalian hanya perlu tahu tentang correction, color, sama artistic effects-nya, ya. Jadi di correction itu nanti ada yang namanya sharpen dan soften, brightness, dan contrast. Oke ya. Lalu untuk color itu ada color saturation, color tone, recolor. Lalu untuk di artistic effect itu ada banyak efek, ya. Efek artistik. Jadi bisa kalian tulis aja misalnya kayak ini paint, ya apa? Pencil grayscale ya. Grayscale artinya coretan pensil, atau juga bisa kalian pakai paint stroke, goresan lukisan, ya. Goresan lukisan seperti itu. Jadi gambarnya itu seolah-olah seperti dilukis, ya. Oke. Itu aja untuk di bagian adjustnya. Nah, lalu berikutnya kita akan masuk ke bagian picture styles. Nah, untuk picture styles ini fungsinya dia hanya akan membuat border pada gambar kalian, ya. Misalnya ini ya, contoh misalnya ini gambar kita. Oke, gambar kita. Jadi dia hanya akan memberikan beberapa style, misalnya ini simple frame atau seperti ini. Bisa lihat style-style yang ada di sini. Dan hampir Bapak lupa bahwa Microsoft yang Bapak pakai di sini ialah Microsoft Word 2016, ya. Karena ada mungkin yang menggunakan versi 2007 atau 2010, atau mungkin yang terbaru yang 2019. Jadi boleh pakai versi mana aja, tapi biasanya pilihannya pun terbatas. Ya, semakin rendah versinya ya pilihannya semakin terbatas. Lalu yang berikutnya untuk picture style ini, seperti yang bisa kalian lihat tadi, kita mengatur border, ya. Border yang dimaksud dan border itu yang ini, ya. Misalnya pakai yang ini supaya kelihatan jelas bordernya. Bentar, lagi loading nih. Halo, come on, what happened? Oke. Ini ya. Ini yang namanya picture borders. Borders yang hitam ini yang kalian bisa lihat di sini, ini yang namanya border. Ya. Untuk mengaturnya warnanya bisa kalian atur di sini. Ya, di picture border ini kalian klik, kemudian sini klik, lalu tinggal kalian atur warnanya sesuai dengan kehendak kalian, ya. Itu untuk warna. Lalu untuk mengatur tebal garis pembatasnya itu, bordernya itu bisa kalian ngaturnya di sini, ya, di weight, ya. Di weight itu bisa, jadi pokoknya semakin besar ya semakin besar bordernya, semakin kecil itu, ya. Lalu untuk dashnya itu tipe dari garis yang akan kalian gunakan, ya, apakah itu titik putus-putus atau long dash seperti ini, jadi banyak. Jadi untuk opsinya bisa kalian lihat sendiri, ya. Lalu untuk picture effect ini itu biasanya untuk memasukkan seperti shadow, bayangan, ya. Bisa lihat bayangannya. Auto reflection itu untuk reflection kayak di air, ya. Jadi ada ini, misalnya ini nih, ya. Ini, ya, ini namanya reflection. Kalau shadow itu seperti bayangan, misalnya ini, ya, mana kelihatan deh. Tidak kelihatan, ya. Ini nih di atas ini, ya. Ini yang namanya shadownya nih.
Ini dia nih ya. Ini shadownya ya. Ini shadow yang di bagian ini kan ada garis hitam. Nah, di belakang garis hitam itu kayak ada garis abu-abu seperti bayangan ya. Itu shadow. Sedangkan untuk reflection itu seperti ini ya. Jadi ini contoh reflection, yang ini contoh dari shadow. Oke ya, itu aja yang perlu kalian tahu. Lalu yang berikutnya itu tentang arrange, atau yang di sini Bapak tulis di sini wrap text-nya ya. Untuk arrange ya, untuk arrange-nya itu yang perlu kalian ketahui itu ada dua ya. Yang pertama itu wrap text ya, sama position. Sebenarnya bring forward sama send backward ini juga penting karena nanti bisa kita lihat fungsinya gimana ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu wrap text. Nah, wrap text secara default ya, atau secara aturan normalnya, default settingnya itu bahwa ketika kalian memasukkan sebuah objek gambar ya ke komputer, ke dalam hal ini Microsoft Word, itu dia selalu dalam opsi inline with text ya. Jadi text wrappingnya itu selalu yang namanya ini inline with text. Ini ialah default setting dari Microsoft Word. Bisa kalian menggantinya dengan masuk ke bagian ini ya. Ini bisa kalian lakukan ini, tapi dalam hal ini Bapak tidak akan menuju ke situ. Bapak hanya akan tunjukkan dulu beberapa contoh dari wrap text ya. Bisa kalian lewat sini, bisa juga kalian menggunakan menu yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini ya. Ini. Bisa kalian menggunakan opsi itu, atau bisa juga kalian menggunakan wrap text yang ini ya. Oke, jadi kita lihat opsi-opsi dalam wrap text ini ya. Oke, kita lihat dulu opsi-opsinya. Yang pertama ialah inline with text. Inline with text ya. Nah, untuk opsi yang inline with text itu dia akan ini ya, inline with text. Dia itu akan membuat gambar kalian itu sejajar dengan teks kalian ya. Misalnya ini, kalau misalnya Bapak kecilkan gambarnya ya. Nih, bisa kalian lihat dia itu harus sejajar dengan teks yang ini. Itu dia inline with text. Jadi kalau kelemahan dari inline with text ini, kita tidak bisa pindahkan sesuka hati kita ya. Jadi misalnya kita kalau mau pindahkan ya, kalau tempatkan sini ya dia jadi di antara ta sama tion ini ya. Tuh. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi dia itu hanya sesuai dengan ini, perhatikan kursor more-nya ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak letakkan kursor more-nya ini sambil begini memindahkannya, klik tahan di gambar, lalu pindahkannya itu misalnya di antara E dengan N ini, nanti dia akan terpisah. Ini yang namanya inline with text ya. Ini inline with text. Ntar Bapak buatkan dulu no outline supaya kita ndak no reflection. Oke ya, itu. Jadi untuk inline with text dia hanya akan bisa dipindahkan sejajar dengan teks yang ada di dalam dokumen kita ya. Jadi ini mengikuti pointer dari mouse ini ya. Jadi letak di mana kita meletakkan pointer mouse atau kursornya ini, di mana kita letakkan, maka di situ dia akan berada. Dia tidak bisa kita pindahkan. Misalnya kita mau letakkannya itu di bagian sini ya. Misalnya di bagian sini. Misalnya kita mau letakkan gambarnya di sini. Kalau wrap text-nya dalam posisi inline with text, maka dia tidak akan bisa ya. Nah, jadi untuk begitu maka orang biasanya itu merubah teksnya, inline wrap teksnya ya, itu bisa dalam bentuk
in front of text atau behind text. Jadi yang perlu kalian lihat di sini itu, atau yang perlu kalian perhatikan di sini untuk wrap text itu hanya 4 ini aja dulu ya. Inline with text, through, behind text, sama in front of text. Tapi kebanyakan orang biasanya langsung lari ke behind text atau in front of text ya. Nah, jadi kita lihat dulu yang true ya. Nah, kalau true itu dia akan meletakkan posisi kita, posisi gambar kita sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa letakkan di mana aja. Hanya kelemahan dari atau kelemahan atau kelebihan ya, pokoknya bukan itu juga sih, maksudnya kayak gimana, kayak opsi ini ya, fungsinya itu membuat gambar kita itu berada di dalam kalimat ya. Dia ini beda dengan inline with text ya. Kalau misalnya inline with text, ini bisa kalian lihat bahwa dia langsung ada spasi besar ya antara A dan B ya. Ini inline with text. Sedangkan kalau dia true ya, dimanapun kita tempatkan teks yang ada ini dia akan layoutnya itu mengikuti dengan gambar ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita simpan di tengah-tengah seperti ini, maka dia akan membuat kayak spasi ya. Beda dengan inline with text ya. Kalau inline with text kita letakkan di sini pun dia akan membuat spasi antara atas dan bawah. Sedangkan kalau true ya, spasi yang dia buat itu ialah spasi antara kiri dan kanan ya, space-nya itu yang dia buat. Nah, lalu yang berikutnya itu ialah behind text. Nah, kalau kita memilih wrap text-nya behind text, maka hasilnya gambar kita itu akan berada di belakang teks yang kita ketikkan. Itu fungsi dari wrap text behind text. Sedangkan in front of text ya, kalau kita memilih in front of text, kita bisa meletakkan gambar di mana aja. Hanya kalau gambarnya itu berada di bawah atau di atas tulisan ya, berada di atas tulisan, maka tulisan yang di belakangnya itu tidak akan terlihat. Ini kelemahan dari in front of text ya. Kita bisa posisikan di mana aja, tapi kalau misalnya kita posisikan pas dia itu ada di bawah teks, maka teks tersebut akan tertutup ya. Jadi itu tentang wrap text. Nah, lalu untuk yang bring forward sama send backward itu maksudnya apa? Kalau untuk bring forward itu maksudnya kita akan membawa atau meletakkan gambar kita di bagian paling depan ya. Bring forward. Bahasa Indonesianya kan seperti itu. Jadi misalnya kalau Bapak letakkan, ini kan ada dua objek gambar ya. Gambar pertama yang gambar burung ini dan gambar yang kedua itu yang seperti komik ini ya. Nah, kalau misalnya Bapak geser yang komik ini ke sebelah sini, dia itu akan berada di bagian belakang dari gambar burung. Nah, fungsi bagaimana caranya supaya kita membuat dia bisa ke depan, itu fungsi dari bring forward ya. Kalau kita mengklik bring forward, maka objek yang kita klikkan atau yang aktif itu dia akan otomatis berada di atau ditempatkan di bagian yang atas. Sedangkan kalau kita pilih send backward itu kebalikannya ya. Jadi kalau bring forward itu akan ditaruh paling atas ya. Sedangkan kalau send backward dia itu akan menaruhnya itu ke bawahnya kayak gitu ya. Jadi itu untuk tentang bring forward sama send backward. Oke ya. Jadi itu aja yang perlu atau yang akan kita pelajari tentang cara insert atau menyisipkan gambar ke dalam Microsoft Word ya. Jadi tentang langkah-langkahnya bisa kalian lihat tadi ya. Jadi gampang aja, tinggal ke menu insert lalu pilih bisa picture, online picture atau shapes. Itu ya. Tinggal kalian pilih salah satunya. Lalu untuk formatting gambarnya itu setelah gambarnya ada baru kalian tinggal menuju ke tab format.
Lalu silakan kalian melakukan pengaturan-pengaturan seperti correction, color, artistic effects, picture style, ya, position, wrap text, bring forward, sama send backward. Nah, untuk gambar seperti itu aja dulu. Nanti kita dalam video berikutnya kita akan melanjutkan tentang layout dokumen di Microsoft Word dalam video yang kedua. Jadi video yang pertama ini kita hanya akan fokus di bagian menyisipkan gambar ke dalam Microsoft Word. Nah, tugas untuk kalian, silahkan kalian buat catatan, ya, buat catatan tentang langkah-langkah inserting gambar, baik offline maupun offline, dan inserting shape, kemudian tentang fungsi-fungsi dari yang tadi baru Bapak jelaskan dalam video ini ya. Jadi misalnya apa itu correction, apa aja yang ada di dalam correction, color itu apa aja yang ada di dalam color, lalu misalnya kayak color saturation itu apa aja dia, bagaimana perbedaannya ya. Misalnya kalau dia saturationnya semakin rendah, maka warnanya semakin menjadi hitam putih. Kalau saturationnya semakin tinggi, warnanya akan semakin terang. Lalu color tone, ya itu antara gambar sejuk dan gambar yang hangat ya. Kalau dalam fotografi kalau tidak salah istilahnya seperti itu. Kalau recolor itu untuk merubah seluruh warna ya, tampilan warna. Jadi kalau misalnya warna biru jadi kayak begini ya. Pokoknya nanti kalian buat sebuah ringkasan ya, atau sebuah rangkuman tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang insert dan menyisipkan gambar ke dalam Microsoft Word. Itu aja tugas kalian dalam minggu ini. Oke ya. Minggu depan kita akan membahas tentang layout dokumen di Microsoft Word, tentang bagaimana kita mengatur margins, orientation, size, column, sama pengaturan indent dan spacing. Demikian video dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kalian selama masa pandemi kita ini ya. Jadi tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa like dan subscribe. Oke. Thank you.